Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, diiringi dengan rasa syukur, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, sebelum masuk ke pelajaran yang keempat, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya, meridhoi kita, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, perlu Pak Eko sampaikan, perlu Pak Eko ingatkan. Kemarin alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk selanjutnya, yang pertama Pak Eko sampaikan, bagi yang belum mengerjakan penilaian tengah semester melalui Google Form, bisa anak-anak laksanakan mengerjakan penilaian tengah semester. Bagi anak-anak yang nilainya kurang dari KKM atau ketuntasan minimal atau ketuntasan minimum, anak-anak bisa mengerjakan kembali perbaikan dengan mengerjakan soal dalam Google Form yang sudah disiapkan. Anak-anakku, itu untuk mid semester atau PTS yang kemarin. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang keempat. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Kemudian setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, ini ada beberapa gambar anak-anak. Yang pertama, gambar seorang anak sedang sholat. Kemudian gambar yang kedua adalah ini anak sedang belajar. Gambar yang ketiga yaitu saling mengucapkan salam. Jika ini di sekolah berarti seorang anak mengucapkan menjawab salam dari ibu guru. Kemudian ada gambar yang keempat, itu ada seorang anak yang mempersilahkan ibu-ibu atau orang tua untuk duduk di
kursi. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama dari perilaku terpuji itu adalah salah satunya ini, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Di dalam Islam memang menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya, ya. Kemudian perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sebagai orang Islam kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang telah kita lakukan. Selanjutnya anak-anak tanggung jawab. Nah, ini ada beberapa perilaku tanggung jawab, diantaranya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian tanggung jawab kepada orang tua, yang keempat tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya kita melaksanakan ibadah. Iya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya seperti sholat, ya. Seperti sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu tanggung jawab melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab kepada Allah. Selanjutnya tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan diri sendiri, apalagi dalam kondisi pandemi, dan alhamdulillah sudah semakin surut. Semoga secepatnya anak-anak bisa berangkat ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sebelumnya, ya, secara normal. Selain itu, giat belajar ini adalah tanggung jawab dari anak-anak sebagai pribadi, ya, bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab bapak ibu guru, bukan tanggung jawab yang lain, tapi tanggung jawab diri sendiri, yaitu giat belajar. Selanjutnya tanggung jawab terhadap orang tua, seperti berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Yang terakhir tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, kemudian sekolah maupun alam sekitar. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Nah, ini juga sama ini. Menjaga kebersihan ini juga tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian menjaga kebersihan di lingkungan sekolah juga tanggung jawab sebagai siswa. Itu. Kemudian ini ada 5 pertanyaan. Pak Eko nanti kirimkan pertanyaan tersebut
Anak-anak bisa mengerjakan 5 pertanyaan tersebut, kemudian dikirimkan ke kontak WA Pak Eko. Ya, 5 pertanyaan dikerjakan dengan baik, kemudian ditulis di jawabannya, tapi sebelumnya ditulis dulu pertanyaannya, setelah itu jawabannya, setelah itu difoto dikirim ke kontak WA Pak Eko. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.